Iya, kenapa? Iya, kenapa sayang? Kenapa? Hmm? Iya, aku lagi sibuk nih, masih ngerjain sisa tugas kantor tadi. Kenapa? Kenapa sayang? Bilang aja. Kenapa? Sayang, kenapa sih? Aku tanyain dari tadi kamu nggak jawab. Kenapa? Bilang aja. Kamu apa? Oi, ya udah nih aku singkirin laptopnya. Kenapa? Hmm? Kamu ada yang dipikirin ya? Sayang, kenapa? Kan aku jadi bingung, kamu kenapa? Kamu mau apa gitu? Aku gak bisa nebak isi pikiran kamu. Sayang, kamu kalau ada pikiran apapun, jangan dipendam sendirian. Kan kamu lagi hamil nih. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Kalau ada cerita aja ke aku. Hmm. Aku salah kah? Hmm? Ya deh, kalau aku ada salah, maaf ya. Aku mungkin nggak terlalu merhatiin kamu tadi. Karena aku sambil kerja juga. Sayang, maaf ya aku nggak peka tadi. Aku tahu kok apa maksud kamu. Tapi tadi aku cuma mau nyambung kerja sedikit doang. Tapi kamunya malah ngambek. Aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud buat diemin kamu kok. Aku tahu maksud kamu colek-colek aku itu apa. Aku tahu maksud kamu.
Tapi ya, kadang otak aku itu nggak bisa nangkap dua situasi sekaligus. Karena aku tadi saking fokusnya sama laptop aku sampai nggak bisa ngeladenin kamu. Ya karena itu tadi aku nggak bisa berada dalam dua situasi sekaligus, nggak bisa mikirin gitu loh. Jadi maaf ya. Kamu mau kan maafin aku? Aku nggak bermaksud buat bikin kamu sedih gitu loh. Aku tahu kamu pengen perhatian karena kesibukan aku seharian nggak ada di rumah. Jadi kamu pengen malamnya itu waktuku hanya buat kamu. Aku tahu. Ya, jadi maafin aku ya. Mau ya? Ibu hamil jangan suka ngambek loh. Gak boleh ngambek. Ibu hamil gak boleh ngambek. Nanti anak kita suka ngambek loh. Gitu dong, senyum. Tadi cemberut mulu. Kan enak aku lihat senyum kayak gini. Kenapa? Kamu mau apa? Mau kadal kah? Mau? Sini. Ayo. Kamu makin cakep deh. Iya beneran. Emang aku pernah bohong ke kamu? Apalagi soal menilai diri kamu. Aku gak pernah bohong. Ya kan? Aku kalau masalah kayak gitu, aku bilang cantik, ya cantik. Aku bilang kamu biasa aja ya, emang biasa aja gitu. Gak pernah aku terlalu memuji kamu banget. Maksudnya kamu udah cantik duluan gitu loh. Ya, aku gak pernah sih nyebut kamu jelek. Tapi kadang emang gimana ya, ada situasi pas lagi capek gitu loh. Ya muka kita gak bisa kondusif. Muka kita acak-acakan gitu loh. Kadang kayak gitu aja. Tapi kamu dari sananya emang cantik udah. Kadang aku juga gitu. Aku ngerasa ada masa dimana aku ngerasa aku ini ganteng gitu loh. Tapi kadang aku sampai nggak terpikir soal fisik wajah aku lagi. Karena saking sibuknya kerja, jadi bercermin pun nggak sempet gitu loh.
Tapi kamu malam ini cantik loh. Aku serius. Kata orang ya, kalau ibu hamil itu makin lama makin cantik, biasanya anak yang dikandung itu bakal cewek. Tapi aku nggak tahu juga ini teori dari mana. Tapi yang aku dengar dulu sama orang tuaku, kalau ya itu tadi, kalau makin cantik ibunya, kemungkinan anaknya bakal cewek. Ya siapa tahu sih. Kau milih anak apa? Cewek apa cowok? Apa aja? Ya nggak salah sih. Yang penting kan selamat gitu. Kamunya selamat, anak kita juga selamat. Bukan selamat namanya ya. Selamat keadaannya gitu loh. Kayak ya apa sih? Lancar aja gitu loh persalinannya nanti. Ya, aku ngarep cewek sih. Soalnya apa ya? Lucu aja gitu loh kalau punya anak cewek. Kayak beda aja sama cowok. Didikannya pun beda. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ayang esok mau makan apa? Nggak tahu. Ya kali aja ada niatan gitu. Mau makan apa esok? Aku pengen esok makan apa ya? Aku pengen makan mie ayam sih. Kamu mau nggak mie ayam? Ntar kita makan bareng di warungnya langsung. Kalau dibungkus itu kayak kurang aja gitu loh vibes-nya. Gimana? Atau kamu mau dibungkus saja, kita makan bareng di rumah, biar nggak ada yang ganggu kita berdua. Ntar kan lagi asik-asiknya makan nih sambil ngobrol, tiba-tiba ada pengamen datang, kan gak asik gitu loh. Atau tiba-tiba lagi makan gitu, datang teman aku, kan gak enak aku. Maksudnya aku gak mau gitu loh kamu dilihat orang lain, apalagi teman aku. Kalau bisa kamu itu aku tutup biar gak kelihatan orang, karena aku cemburu kalau kamu dilihat orang lain. Aku gak mau gitu. Gimana ya, kayak aku gak mau keindahan kamu dinikmati oleh mata selain aku. Itu jadi terserah kamu aja deh, kamu mau makan di sana atau bungkus, ya bebas. Jadi pengen makan 2 mangkok aku. Soalnya nggak cukup kalau 1 mangkok doang bagi aku. Kan mie itu nggak kenyang ya, nggak kayak nasi. Kalau nasi mah 1 piring udah lumayan. 1 piring normal udah lumayan. Lumayan bagi aku. Nggak tahu sih bagi kamu. Kalau
Kalau kamu dulu kan sebelum hamil itu nggak terlalu banyak makannya. Tapi sekarang agak banyak kan. Makanya pipi kamu agak gemoy. Kenapa? Kok cemberut gitu mukanya? Hayal. Kok cemberut mukanya? Oh, ngerti. Enggak kok, yang kamu enggak gemuk. Aku enggak bilang kamu gemuk kan tadi. Aku cuma bilang pipi kamu akhir-akhir ini makin gemoy. It's okay. Aku enggak ngejudge kamu. Aku suka gitu loh. Enggak gemuk. Beneran. Coba kamu lihat di cermin. Kan emang ibu hamil emang perutnya ada isinya bayi gitu loh. Wajar. Enggak. Kamu enggak makin jelek. Kata siapa? Kan aku bilang tadi kamu makin cantik. Ada kan aku bilang awal-awal tadi? Aku bilang kamu makin cantik. Enggak ada jelek. Kamu tahu kan aku suka cewek yang gemoy-gemoy. Yang pipinya yang pengen ku cubit. Sini pipi kamu. Gitu dong, senyum. Ngapain cemburut mulu? Kan emang kenyataannya pipi kamu gemoy. Tapi itu enggak mengurangi kecantikan kamu. Justru kamu malah makin cantik kalau pipi kamu kayak gitu. Daripada sebelumnya kamu kayak kelihatan kurus gitu loh sebelum hamil itu. Kayak apa ya? Kurang aja gitu loh. Kamu bagus sekarang, bagus lebih berisi gitu loh. Ya biar enak juga aku ini apa sih? Nyentuh kamu biar lebih ada rasanya gitu loh. Kalau kurus kan kayak apa ya? Kayak megang tulang aku jadinya. Aku lebih suka yang berisi gitu. Jadi kamu nggak jelek, beneran. Dah, jangan cemberut mulu. Dari tadi kamu, kalau aku ada salah ngomong, kamu cemberut. Bawa senyum aja. Bumil tuh harus sering senyum. Biar babynya juga happy di dalam sana. Ntar kalau kamu cemberut, anak kita suka cemberut juga dong. Kan setahu aku, apalagi nih, udah sekitar 5 bulan mungkin. Aku lupa. 5 bulan apa 6 bulan? 6 bulan. Setahu aku itu udah babynya tuh udah mulai ngedengar gitu. Apa yang sering dilakuin ibunya, apa yang sering diucapin ibunya itu bakal kedengar. Apalagi nanti pas udah lahiran. Kamu nanti sering cemberut, nanti baby kita juga suka cemberut dong. Ya bahagia aja gitu loh, senyum aja. Apa kamu gak bersyukur punya suami kayak aku? Aku ini nerima kamu apa adanya loh. Kamu juga nerima aku apa adanya kan. Dan misi kita juga sama gitu loh. Untuk mencari ketenangan.
soal menikah. Nggak kayak orang cari-cari validasi. Maksudnya dikit-dikit kemesraan itu ditampilin ke sosmed. Kayak ya nggak apa-apa sih, tapi kasihan yang jomblo gitu loh. Aku juga pernah berada di fase itu, yang aku pernah merasa kalau ya kok gini amat ya. Kayak aku ngelihat IG orang udah nikah kayak mesra banget. Karena aku juga pengen. Makanya aku nggak mau ngelakuin hal itu habis nikah. Soalnya aku pernah berada di posisi itu gitu loh. Ya kalau mau mesra, kalau mau manja-manjaan nggak perlu dimasukin di sosmed juga kali. Ya kan? Yang penting mah habis nikah itu cari ketenangan. Suami istri sama-sama nenengin, sama-sama support, sama-sama ya ngejar impian bersama. Istilahnya itu satu misi, istilahnya itu sama-sama misi yang sama gitu loh. Ya kan? Kamu kan juga pengen cari ketenangan habis nikah. Aku juga sama. Jadi misi kita sama gitu loh. Kayak aku senang banget punya istri kayak kamu yang istilahnya itu sama misinya sama gitu. Ya, tenang aja gitu. Balik kerja, istri bikinin kopi, sambil ditemenin istri kan ngopi. Kadang tiduran di paha istri, di pangkuan istri. Ya itu udah, menurut aku udah melebihi dunia sih. Melebihi kemewahan apapun. Walaupun rumah kita terbilang gak terlalu mewah, tapi bagi aku kamu udah cukup buat aku. Kamu udah ya merealisasikan harapan aku sebelum nikah. Aku pengen, kata aku nih sebelum nikah, aku pengen punya istri yang kayak gini. Dan alhamdulillahnya aku ketemu kamu dan kamu itu seakan mimpi aku. Seakan aku ini bermimpi kalau kamu ini bakal jadi istri aku. Bakal jadi seseorang yang selalu ada di kala apapun. Entah sulit, entah senang. Kamu selalu support aku. Kita selalu ya ngecharge energi bareng. Kayak pelukan, kayak ya yang lainnya. Kebahagiaan aku itu sederhana banget menurut aku. Kayak balik kerja, istrinya diain kopi. Habis itu aku senderan di bahu istri, atau sebaliknya. Kadang sambil, kadang bisa juga apa sih, tiduran di pangkuan istri sambil istri itu ngelus-ngelus rambut aku. Kayak kayak impian aku banget dulu sebelum nikah sama kamu. Ya gimana ya, semua impian aku itu terrealisasikan dengan kedatangan kamu dalam hidupku.
Ya walau nggak semua sih, tapi udah ada beberapa. Karena kan kita belum nikah lama. Ya bersyukur banget sih. Kamu juga nggak terlalu menuntut aku tentang ekonomi, tentang ini itu. Dan itu juga salah satu impian aku juga. Ya pengen mencapai sesuatu boleh, tapi kalau dituntut mulu, yang ada malah jadi beban. Hmm, aku pengen nanti hubungan kita bukan hanya di dunia, tapi di alam lain yang lebih indah dari dunia, jauh lebih indah. Dan aku hanya mau kamu satu-satunya yang aku miliki, tiada yang lain. Dan aku harap kamu juga kayak gitu. Tapi kita harus tetap jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Walaupun kita baik suami istri, tapi harus ada, ya itu tadi, hubungan dengan Tuhan. Malahan sebaiknya hubungan kita itu harus lebih baik dengan Tuhan ketimbang manusia. Ya 50-50 lah. Biar hubungan kita itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya kan emang gitu. Emang kita harus mikirin akhirat juga gitu loh. Kan kamu tahu kan, di dunia ini cuma sementara. Makanya kita tetap harus jaga hubungan baik kita dengan Tuhan juga. Karena Dia yang nyiptain semuanya kan. Kita ini cuma ciptaannya. Dan kita cuma gak punya apa-apa di dunia. Bahkan ruh aku aja punya Dia. Kita semua punya Dia. Kita hanya titipan. Kita dititipkan jiwa kita, jasad kita. Untuk apa? Ya untuk menyembah Dia. Untuk bermanfaat untuk orang lain juga. Kayak gitu. Udah deh, aku daripada ceramah mulu, mending kita tidur. Enggak, Kak, kamu suka kah aku ceramahin kayak gini? Ya dikit-dikit aja dulu. Nanti kalau banyak-banyak aku ceramahin, kamu gak inget. Yang penting-penting aja. Kayak jangan tinggalin sholat. Kita sering sholat berjamaah juga kan berdua. Sama ya sering ngaji bareng. Kayak impian aku juga gitu loh, sebelum nikah punya istri kayak gitu. Istri yang mau jadi makmum aku. Udah deh, mending kita tidur. Gak boleh begadang. Bumil gak boleh begadang. Kamu duluan rebahan. Iya, sambil aku ulusin ya kepala kamu. Rambut kamu maksudnya. Kepala kamu. Emang kamu gak ada rambut gitu.
ya. Oh, tuh. Tidur ya. Aku nggak pergi dari sini kok. Kalau ada apa-apa kamu bangunin aja aku ya. Misalnya kamu mau minta temenin pipis, minta temenin kemana gitu, atau lapar, ya bangunin aja aku, gak apa-apa. Kamu jangan sendirian ya keluar kamar. Khawatirnya kamu kenapa-napa nanti, ya. Kamu kan lagi hamil nih. Aku jadi nggak tega gitu loh ngeliat kamu keluyuran di luar kamar. Apalagi kan nanti turun tangga tuh. Ya aku nggak mau aja. Masalahnya kandungan kamu udah 6 bulan. Sayang aja waktu 6 bulan kamu sia-sia. Ya nauzubillah lah, amit-amit. Ya moga selamat sih sampai lahiran nanti ya. Yaudah ya, baca doa dulu belum tidur. Nanti kamu mimpi buruk lagi. Biasanya ibu hamil itu suka em, dimimpiin makhluk-makhluk halus. Enggak. Tapi emang bener. Aku gak bohong. Gak usah takut. Kita kan punya Tuhan. Tuhan selalu ngelindungin kita. Yang penting kita selalu, ya benar, selalu sholat. Kalau kita sholat itu, ya semua insya Allah lancar. Ya udah baca doa dulu. Bismillah. Amin. Dah, yuk kita tidur. Kamu jangan miring. Kamu terlentang aja. Ya, gak apa-apa sih, cuma kali aja kamu sakit gitu kalau miringan. Iya, ya udah aku aja meluk kamu ya. Biasanya kan kamu yang meluk aku. Tapi perut kamu udah gede, jadi gimana ya, agak ini aja. Khawatirnya nanti sakit gitu. Mending aku aja yang meluk kamu dari samping, ya kan? Selamat tidur ya, Bumil. Good night, sweet dream.